Halo Balad EDJ, kumaha danang sadayana. Kembali lagi di channel EDJ Nupion yang mungkin udah beberapa minggu, beberapa bulan ini saya berhenti untuk bikin konten karena jujur saya lagi berduka. Ada sedikit yang spesial di konten ini karena saya akan bikin sesuatu yang agak berbeda dari konten-konten saya sebelumnya. Yang biasanya saya ngasih referensi tempat-tempat keren dan hit. Tapi kali ini orang akan cerita keseharian orang dan tim orang setelah ditinggal Mbak Yu. Nah, orang mau sedikit cerita tentang tentang kesedihan orang. Ya, pokoknya intinya orang tuh sekarang ini sama keluarga besar juga tim masih dalam kondisi ya bener-bener masih yang sangat kehilangan. Jadi orang yang singkat-singkat aja pokoknya orang ceritanya. Seperti yang di pemberitaan media-media sosial, YouTube dan lain sebagainya, Mbak Yu meninggal tanggal 1 Juli 2021. Nah, menurut buat orang bener-bener terpukul banget ya. 1 Juli 2021 merupakan hari yang paling berat dan hari yang paling menyedihkan buat kami, terutama buat saya yang udah 18 tahun mendampingi beliau. Itu jatuh bangunnya, suka dukanya mendampingi beliau tuh sangat luar biasa. Dan meninggalnya beliau tuh benar-benar saya sangat terpukul. Rumah ini, kantor ini, di sini kita banyak suka dan duka yang kita lewati bareng. 24 jam saya mendampingi beliau, benar-benar yang menurut saya tuh kehilangan Mbak Yu tuh kehilangan yang mungkin melebihi kehilangan kita punya barang itu disayang. Nah, itulah sosok Mbak Yu buat saya. Berat tapi saya harus tetap berjalan karena banyak amanah-amanah yang harus saya jalankan juga. Kebetulan saya punya tim yang solid dan bagus. Saya dibantu mereka, support-supportnya mereka tuh membuat saya bisa berdiri di sini. Jadi kita bisa menjalani hari-hari bareng di sini, di tempat ini. Tentunya kita pasti kehilangan sosok seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Seorang Mbak Yu tuh tidak ada duanya dan tidak ada penggantinya buat saya, buat semuanya, buat yang pernah merasakan dan mengenal Mbak Yu. Dan sosok beliau itu tidak ada belum pernah saya menemui, yang belum saya pernah temui di sosok siapapun. Hari ini saya baru pertama kali lagi bikin konten yang seperti biasa. Biasanya saya selalu di-push sama beliau itu untuk bikin konten, dan hari ini saya baru awal lagi untuk sedikit bercerita tentang kehilangan saya terhadap sosok yang sangat amat saya kagumi. Tinggalkanmu di sini karena kesalahan. Beliau tuh termasuk supel juga ya. Pendiam, nggak banyak bicara, tapi sekali bicara marahnya luar biasa, tapi basicnya sangat baik banget dan ngerti banget sama orang terdekatnya terutama. Banyak sih cerita yang harus saya ungkap di sini, tapi bercerita yang paling menyedihkannya itu saya belum sanggup karena sampai detik ini pun sebenarnya saya belum siap untuk menceritakan kronologis ataupun bercerita tentang gimana sih kehilangan seorang Mbak Yu itu. Saya masih tetap yang bisa nggak bisa bercerita gitu. Kalau kita ditanya yang benar-benar sangat dalamnya banget itu saya belum bisa cerita. Tapi kesedihan semuanya, kepergiannya, yang penting seorang Mbak Yu itu masih tetap ada
di hati kita, di jiwa kita. Saya jadikan semangat buat saya tetap berdiri di sini. Saya pegang amanahnya beliau, dibantu sama tim-tim saya yang sangat baik dan sangat mengerti. Setelah Bayu nggak ada tuh, mereka sangat mengerti saya juga. Jadi atas bantuan mereka juga saya masih bisa berdiri di sini. Di sini cuman saya agak sedikit yang kurang enak ya, melihat, mendengar di beberapa akun YouTube dan juga media sosial lainnya, pemberitaan tentang Bayu itu yang simpang siur kayak gitu ya. Kita sebagai keluarga sangat amat menyayangkan. Jadi saya menegaskan di sini ada pemberitaan yang katanya Bayu itu COVID, katanya Bayu itu jatuh dan lain sebagainya gitu. Saya tegaskan lagi di sini, Bayu meninggal karena penyakit bawaan, bukan COVID dan tidak jatuh juga. Karena saksi hidupnya tuh saya. Saksi hidupnya saya, beliau dari sakit sampai meninggal itu ada saya di situ. Jadi kalau ada pemberitaan yang kurang baik, coba tolong dipertanyakan ke yang bersangkutan. Karena di situ saya sebagai keluarga terdekatnya sangat sakit hati ya. Jadi buat akun-akun yang nakal, tolong, saya minta tolong untuk menyetop pemberitaan yang nggak wajar lah. Orang meninggal masih diomongin yang kayak aneh-aneh kayak gitu. Alhamdulillah Bayu udah husnul khotimah, meninggal dengan kondisi yang tenang, dengan kondisi yang tidak susah, sangat gampang banget. Dan beliau tidak merepotkan kita juga sebagai manusia. Kita tuh kalau tidak berbuat baik mau apa lagi. Umur tuh tidak jadi patokan, muda, tua, kita nggak ada yang tahu ya. Termasuk Bayu tuh saya punya feeling gitu loh kalau Bayu tuh akan panjang umur, tapi ternyata kita tidak bisa melawan takdir Tuhan. Nah, untuk balad EDJ pasti kalian itu tahu yang mana yang bohong, mana yang benar. Jadi kalau zaman sekarang tuh dengan bahasa jangan percaya dengan hoax gitu. Pertanyaan pertama dari underscore Fitri 17. Asik. Idul Fitri nih. Fitri 17. Nah, ini pertanyaannya asik banget sih. Untuk PT JNK setelah tidak ada Bayu, kedepannya seperti apa? Nah, ini nanti orang jawab. Jadi kalau untuk PT JNK kita masih berjalan seperti biasa ya. Jadi alhamdulillah walaupun kita semua tuh udah ditinggal pemimpin kita, Bayu, ya pokoknya tentunya kita harus berterima kasih untuk para subscriber atau sedulur Bayu karena selalu memberikan support dan doa yang baik untuk kita semua. Jadi kita masih makin kuat karena semangat dari para sedulur Bayu tuh sangat berpengaruh buat tim kita, tim Bayu Manajemen. Nah, yang kedua, nih orang lanjut lagi ya. Yang kedua pertanyaan dari underscore Mbak Jebrot nih, saya bacain ya. Mbak Jebrot 178. Kak EDJ, Bayu awal membentuk PT JNK itu dari kapan dan seperti apa? Kalau membentuk, nih orang jawab ya. Membentuk PT itu sebenarnya sih dulu tuh nggak sengaja. Jadi karena kita udah jadi seorang Bayu tuh dulu peramal dan itu ada beberapa bukan ajakan sih, kayak semacam kita mau bikin MU manajemen dulu, tapi syaratnya harus ada PT. Nah, makanya kita bikin PT JNK tuh di tahun 2015. PT JNK tuh kepanjangan dari PT Japanaga Kreatif. Itu semuanya hasil dari ide Bayu sendiri waktu itu. Sangat sulit dengan agak
agak apa ya, agak sedikit yang lama juga sih prosesnya untuk bikin PT ini. Jadi harus ada kantor yang di Bandung lah, harus ada harus ada kantor yang di Jakarta, jadi harus nginduknya kemana ya. Pokoknya mah mungkin kalau untuk orang yang pernah bikin PT pasti akan sama sih keluhannya. Kalau karyawan PT JNK itu masih lengkap ini pertanyaan sebenarnya bagus banget, tapi ya jawabannya kalau dari orang segitu aja. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin saya atau tim Mbak Yu 17 akan membuat sesuatu yang yang istimewa, yang spesial untuk sedulur Mbak Yu. Jadi kalau dari saya cukup sekian dulu untuk Balad EDJ. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia di YouTube, ikuti YouTube Mbak Yu dan EDJ. Ini untuk Balad EDJ yang belum dibacakan pertanyaannya, pokoknya silakan tulis di komentar. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena itu berpengaruh buat orang biar channel orang naik terus. Mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.